Jika seseorang dia mengandalkan kekuatan kuda, tidak mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menimpakan penderitaan kepadanya. Kita mendengar Alkitab berkata bahwa kekuatan kuda sangat besar. Tapi kekuatan kuda yang besar pun tidak bisa menyelamatkan manusia. Jika seseorang seperti seekor kuda, tidak mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menghancurkannya. Mari kita lihat. Orang-orang yang mencari bantuan di Mesir, mengandalkan kuda, mengandalkan banyak kereta perang, mengandalkan penunggang kuda yang kuat, tetapi tidak mengandalkan pemenang Israel. Juga tidak memohon petunjuk dari Tuhan. Tetapi Tuhan itu bijaksana. Dia menimpakan bencana dan tidak mencabut firman-Nya. Dia menyerang rumah pelaku kejahatan dan menyerang mereka yang membantu melakukan kejahatan. Orang Mesir itu manusia biasa, bukan Tuhan. Kuda mereka berbadan daging, bukan roh. Tuhan mengulurkan tangannya. Mereka yang menolong akan tersandung. Yang ditolong juga akan jatuh dan bersama-sama binasa. Di sini Tuhan kita berfirman. Orang-orang yang mencari pertolongan di Mesir, mengandalkan kuda, mengandalkan kereta perang, mengandalkan penunggang kuda, tidak mengandalkan Tuhan, tidak memohon petunjuk Tuhan. Tuhan, jika seseorang tidak mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menghukumnya. Di Israel ada sebuah perangkap. Perangkap di Yehuda bernama Raja Asa suatu kali tidak mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan tentara asing menyerang Yehuda dan membawa semua harta kerajaan Yehuda, emas dan perak dari kas negara. Bahkan perisai emas yang dibuat Salomo. Semua itu diambil oleh Firaun Mesir. Karena raja ini tidak tahu mengandalkan Tuhan. Dia hanya mengandalkan kuda dan sebagainya. Raja ini akhirnya hartanya direbut oleh raja asing. Di sini dikatakan, Tuhan itu bijaksana. Dia menimpakan bencana dan tidak mencabut firman-Nya. Yaitu Tuhan menimpakan bencana kepada siapa? Bencana menimpa orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Jika tidak mengandalkan Tuhan, Tuhan bahkan mengatakan orang itu jahat atau berbuat salah. Benarkah begitu? Maka dalam segala hal kita harus mengandalkan Tuhan. Saat kita mengalami kesulitan, kita harus menunggu Tuhan. Mengapa Bapa membiarkan kita mengalami kesulitan? Agar kita diberi kesempatan mengandalkan Tuhan kita. Dan berkat mengandalkan Tuhan. Jika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan senang. Mari kita baca bagian selanjutnya. Karena Tuhan berkata kepada saya seperti ini. Bagaimana singa dan singa muda menggaruk dan mengaum saat menangkap mangsa. Walaupun banyak domba menggembala menyerang mereka. Mereka tidak gentar oleh suara domba itu. Juga tidak tunduk oleh teriakan gembala. Demikian juga, Panglima segala tentara, Tuhan, turun bertempur di bukit besar dan kecil di Sion. Bagaimana singa mengaum saat memburu mangsa. Demikian Tuhan akan turun seperti singa. Lalu menyerang orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Cara burung melindungi anaknya dengan sayap. Panglima segala tentara, Tuhan, melindungi Yerusalem. Dia melindungi, menyelamatkan, dan menolongnya. Bangsa Israel, kembalilah kepada Tuhan yang sebelumnya kalian tinggalkan. Pada hari itu, masing-masing akan meninggalkan berhala emasnya. Berhala perak yang dibuat dengan tangan mereka. Yang membuat mereka terjerumus dalam dosa setelah dihukum oleh Tuhan. Mereka akan mengerti dan meninggalkan berhala emas dan perak itu. Jadi mengapa orang berkata, "Ah, jika bergantung pada kuda, bergantung pada kereta perang." Orang-orang ini, seringkali mereka menyembah berhala emas dan perak. Orang-orang seperti itu, Allah melihat kesusahan. Di sini dikatakan jika seseorang terbunuh oleh pedang, bukan pedang manusia, pasti ada pedang yang memusnahkan mereka. Bukan pedang manusia. Iya, mereka tidak dapat menghindari pedang dan tombak. Pemuda mereka pasti menjadi pekerja keras. Batu karang mereka akan bergeser karena ketakutan. Pemimpin mereka akan menjadi seperti bendera pedang Israel berwarna emas. Itulah yang dikatakan Tuhan yang menyala di Sion, seperti di Yerusalem. Tuhan akan menyerang orang Asyur. Karena orang Asyur maju menyerang Yerusalem. Jadi bab ini utama berbicara tentang menggantungkan harapan pada Tuhan. Bukan pada kuda, bukan pada kereta perang. Tuhan juga akan menurunkan hukuman bagi mereka yang tidak mengandalkannya. Menurunkan hukuman bagi bangsa yang menyembah berhala.
Semoga kemuliaan bagi Tuhan. Amin.